gini kan aku main gitar. Mau pakai selimut? Enggak. Kasih sih tadi. Enggak dong. Bener kalau kedinginan gua ini. Enggak sih, enggak dingin. Apa namanya? AC-nya kedinginan enggaknya nih? Enggak biasa aja. Waduh, ini lubangnya pas di pantat gua lagi nih. Ini lubangnya di sini loh, Pak. Enggak dingin. Bener gak kedinginan ya? Enggak. Jangan masuk angin loh. Enggak. Jadi dulu itu ini sama si Astrid pas kesini, waktu gua interview itu kayak gini. Itu kayaknya Itu udah pas kapan? Itu kayak udah mulai winter deh. Udah dingin banget, cuy. Masa itu pas di winter itu? Iya nggak sih? Kayak Nggak udah mulai Bekasi. fall. Ini kan baru fall. Kemarin tuh udah kayak udah November gitu nggak sih? November itu udah Nggak sih? Udah dingin tuh itu. udah dingin sih. Oh. Emang udah dingin. Bismillah, minum dulu dong. Minumnya. Ini teh apa sih kok enak? Aduh tau Jin. Perlu lo mikir. Ya, regular teh kayaknya. Gak ada kamu main juga. Jasmine ya? Jasmine. Iya. Bukan jasmine, ini hanya Black tea ya? black tea. tea. Iya. Cuma Pak dikasih sedikit markisa flavor. Terus gua ludahin dikit juga. Aduh, makanya lu berdebat. Ada rasanya enggak? Lu enggak pernah ngerasain di mana ada. Udah padu. Bener kayaknya. Bener kayak beda. Beda rasanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, sekarang ini Pak D berbahagia sekali nih hari ini kedatangan apa istilahnya artis terkenal. Tapi yang tengah doang. Anjir. Ya jadi ini pertama yang dua orang ini Pak D belum tahu mereka datangnya dari mana. Tapi yang tengah ini yang gadis cantik ini 11 bulan yang lalu pernah masuk di podcastnya Pak D dan beliau ini sangat inspiratif. Wah, bahkan udah banyak orang yang pengen masuk Amerika, banyak sekali tapi belum berhasil. Mungkin kurang beruntung saya. belum beruntung itu katanya beliau begitu. Nah ini kita perkenalkan satu persatu dulu ya. Nggak tahu mereka mau pakai bahasa apa. Coba kita tanya pakai bahasa Inggris dulu. What's your name, sir? I'm Putu. His name Putu. This look like she is from Tulungagung. Yes, Ini namanya Pak Putu. Terus yang cantik ini Mbak. Biasa aja sih. Itulah. Ini kalau orang dibilang cantik bilang biasa saja. Itu cantiknya jadi 2 kali lipat ya. Mbak siapa Mbak? Fabiola. Oh, Fabiola. Ini nama lengkapnya Fabiola Astrid guys. Orang West Virginia tahu beliau. Terus penjenengan Mas? Agung Pranana. Agung Pranyana ini dari Banyuwangi. Di Bali. Dari Bali, dari kabupaten mana Mas? Gianyar. Gianyar itu yang Panglipuran itu ya? Nggak Panglipuran. Itu Bangli. Itu Bangli. Bangli, Gianyar, Karangasem, Kelungkung, Buleleng. Negara. satu lagi. Singaraja. Singaraja. Singaraja Buleleng. Singaraja itu bulan yang bro. Ini yang terus Mbak Astrid ini dari mana ini? Saya tebak dulu. Waduh, udah ngomong dari Jakarta. Jakartanya ini kayaknya Jakarta. Sama tebak dulu Jakarta mana? Jakarta Timur. Kalau lihat dari hidungnya Jakarta mana? Jakarta. Saya juga belum tahu, tapi kayaknya dari Jakarta Selatan ya. Bukan. Oh damn. Utara. Iya. Oh. Loh, katanya bukan Priok. Hah? Kamu dari Priok ya? Kelapa Gading. Oh, Kelapa Gading Jakarta Utara. Iya. Emang lu tahu? Enggak. Aku sempat di Kelapa Gading dulu. Oh, pernah di Jakarta Utara? Ya, rumah di Kelapa Gading dulu. Deket sama dia? Nggak tahu. Oh, Kelapa Gadingnya mana? Kan baru kenal. Kelapa Gading kayak segitu-segitu aja deh. Gue tahu kayak satu Kelapa Gading. Ya BTN gitu. BTN. Oh, saya tuh cinta Indonesia, tapi kalau Jakarta benar-benar buta loh. Malah mending saya tahu di Bali itu. Ke Bali itu saya 4 kali, ke Jakarta 1 kali. Sama udah pernah ke Tulungagung?
Oh, belum lah. Kurang ajar itu. Gitu. Wah kurang ajar kamu ya kamu. Tadi susah kan? Pelecehan kamu itu. Enggak ya, biasanya saya nggak tahu itu di mana sih? Paling nggak tahu provinsinya dulu dong. Apa? Provinsinya mana? Terlalu. Apa? Jawa Tengah. Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa Timur bro. Jawa Timur? Iya. Jawa Oh. Timur. Pernah dengar Surabaya? Tahu. Pernah ke selatan pernah dengar Sidoarjo? Sidoarjo tahu. Pernah dengar Kediri? Nah, Ya, tetangganya Kediri Tulungagung, kalian kurang ajar. Ini Pak D jadi males ini podcastnya. Sebenarnya mereka tahu ini. Nah, kita kuliti satu persatu ya karena 3 orang ini tadi Pak D sudah ngobrol sebentar ya, sekitar 2 jam. Tadi ngobrol. Sebentar. Jadi mereka ini Pak D simpulkan generasi muda ya, dan mereka tidak termasuk generasi micin karena ya pola pikirnya mereka tuh aduh, aku nggak mengira loh orang yang kelihatan kayak gini ternyata pintar gitu loh. Ya mungkin karena sudah di Amerika beberapa lama terus pola pikir mereka terbuka ya. Kita tanya dulu dari yang cantik dulu biasanya kan. jangan dong dari sini dong. Bisa kan ladies first. Ya, ini. Kasih tahu garangan Mbak Astrid. Udah berapa lama di Amerika? 11 Tahun? 11 bulan. Hampir 1 tahun. Oke, terus tolong kasih tahu mereka apa perbedaan yang paling mendasar sampai ke dalam hati Apa antara Indonesia sama kita di sini. Setelah 11 bulan di Amerika. nggak beda-beda gimana banget sih. Iya, cuman nih kalau saya pasti segala serba sendiri, harus lebih jaga kesehatan karena kan hospital di sini hospital bill kan gak murah ya, nggak kayak di Indo kalau misalnya ada asuransi atau kayak cuma ke klinik itu kan murah ya. Atau urut. Kayak Kerokan itu pakai uang quarter tuh kerokan. Nah, kalau di sini kan apa-apa sakit kan, orang sakit kan mahal, jadi Harus jaga kesehatan. harus Ya? jaga diri, bener-bener jaga diri sih karena apa-apa kalau sini mahal. Oh, Mbak Astrid di West Virginia juga ya? Ya, Di mana? White Sulphur Oh, Springs. White Sulphur. White Sulphur itu mana ya? Dekatnya Tulungagung itu. Enggak, maksudnya pergaulan anak mudanya antara Jakarta. Sebenarnya kalau pergaulan mas tergantung ya, tergantung kita mau milih pergaulan yang mana gitu. Kayak misalnya Bisa milih gitu ya? bukan milih gimana ya, kayak ya kalau misalnya mau sama yang suka party pasti kan juga bergaul sama orang-orang suka yang party terus, suka ada yang suka jalan-jalan. Kalau aku kan lebih suka gym di rumah. Ayo ketawa dulu. Malah berbahaya loh itu. Kenapa berbahaya? Ya di dalam rumah itu everything could be happen there. Enggak juga. Karena aku memang introvert orangnya, jadi aku lebih suka. Introvert lebih ke knowledge. Ya bukan teman. Saya percaya sama Mbak Astrid ini ya, 11 bulan lalu yang pertama kali bertemu itu, waduh, orangnya pendiam gitu. Terus waktu di mobil gua jemput dari Louisburg ke sini itu diem gitu terus. Mana diem? Itu terus gua tanya, kamu kok diem nih? Udah ini gua mau ke toilet. Go Enggak, beneran ini ya Mbak Astrid ini orangnya memang energik dan kayaknya dari orang yang apa istilahnya? Apa itu? Yang intelek ya istilahnya. Intelek. Terus dia sangat mandiri sekali seperti yang beliau bilang tadi, apalagi di Amerika itu yang penting jangan sakit itulah. Iya, harus menjaga kesehatan sih. Karena Itu- kalau di Indonesia kan apa-apa murah gitu ya. Betul, dan- Gampang. Dan kita nggak punya siapa-siapa. Iya. Kalau sampai sakit, siapa yang menjaga? Siapa yang membantu semua pada kerja? Iya. Jadi misalnya minum, ya jangan sampai pakai, jangan sampai teler-teler ya. Misalnya nyimeng ya dikit aja. Nah maksudnya bukan saya membenarkan nyimeng ya, tapi kehidupan di West Virginia kalian tahu sendiri ya. Nah, nyimeng itu mereka melakukan nyimeng itu berbagai alasan untuk tidur, tenang, biar tenang apa, tapi jangan sampai banyak lah gitu. Jangan sampai sakit lah gitu loh. Terus kalau yang ngedrug
Pak De harapkan jangan ya, walaupun kalian udah di sini lama kan tahu kan begitu mudahnya mendapatkan itu gitu loh. Kamu kedinginan ya, Tri? Enggak. Emang kenapa sih? Oh, kayak kedinginan kan? Biasa aja, cuman Gua nggak mau dia sakit gitu loh. enggak, cuman gini aja. Ya. Jadi sini itu ini guys masih agak panas sekarang, di luar tadi 78 degrees. Tapi di dalam ini di istananya Pak D ini, wow, orang kaya. Nah, ini rumah jelek tapi kita setup sangat dingin sekali. Nah terus Mbak Astrid, rencananya gimana? Rencana apa? Rencananya Mbak Astrid mau cari, kan beliau ini udah dewasa ya, udah umur 21 ya. 23. 23. 21 aja lu masih kelihatan 19. Jadi rencana ke depan itu maksudnya mau di Amerika, apa mau ke Eropa, apa mau balik ke Indonesia? Belum tahu, tapi buat 2 tahun ke depan kan aku ngambil S2. Oh, lu ngambil S2 di sini? Ngambil program S2 buat 2 tahun ke depan, tapi setelah 2 tahun itu aku masih belum tahu. Masih, ya pengennya keluar sih, cuma tuh pengen juga stay di Amerika. Cuma tergantung ya, nanti. Ya ini Pak D kan udah lama di Amerika ya, 19 tahun bro. Kayaknya jangan pergi dari Amerika deh. Even lu udah lulus S2, cari bule ya. Nah maksudnya, hater bang. Masuk Pak D nggak ini, masuk Pak D cari jodoh. Jodoh itu kan di mana aja ya. Tidak harus di Indonesia, tidak harus di bule, tidak harus di bule Eropa atau apa. Kalau ada yang cocok, ada yang matching satu frekuensi, why not, ya kan? Terus Amerika ini kan perasaan Pak D ini apa? Negara yang paling enak lah. Maksudnya wherever you want, wherever you do, nobody care. Nyari duit juga gampang kan. Ini 3 orang anak muda udah kaya-kaya semua, Cok. Ini bener, ini maksudnya orang-orang kategori Pak disebut kategori orang yang berhasil lah, mereka di sini, dan ya mudah-mudahan ada pencapaian yang baru lagi lah. Terus gimana, maksudnya mau cari orang mana? Gak cari sih, cuma kalau ada ya ada, kalau enggak ya ngapain cari. Tapi Gak kan mau buru-buru lah, masih umur masih lama, oke lah. cari duit, building Apalagi di future. Amerika ya, Stri ya. Coba aja dulu. Jangan direpotin sama itu ya. Iya, gak penting. Sama laki-laki gak penting banget ya. Kalau bisa kasih benefit, oke, tapi kalau Oke. Itu makanan. That's the point why I call her smart woman, you know. Just smart. Gak cuma ngerepotin kayak berantem mulu, kamu di mana segala macem kayak. Exactly. Masih sama gue deh. See guys, dia lagi di sini 11 bulan tapi apa maksudnya pola pikir hidup orang Amerika udah meracuni dia gitu. Artinya, dan itu betul gitu loh. Buat apa kita punya relationship cuma ngerepotin ya? Where are you? What you doing? Why you not go here? Why you solid? Yeah man, hidup kayak di neraka bro. Makanya itu ada apa sastrawan Jawa yang bilang itu tresno itu ya kalau bener itu seperti surga. Tapi tresno itu kalau salah itu seperti neraka. Maksudnya gimana? Kamu kalau bercinta atau bikin relationship dapat orang yang pas, wah itu indahnya kayak surga ya. Tiap hari fak. Nggak maksudnya di sisi lain nggak bertengkar gitu loh, karena saling respect. Terus mungkin pola pikirnya dewasa, ngobrolin. Tapi kalau dapat orang yang salah, orangnya anak-anak. Iya. Kayak ngomong yang maunya ngemeng terus ya. Terus itu tadi cemburuan, posesif dan itu kayak neraka bro. Makanya bener dia udah mandiri. Nggak penting banget ya laki-laki ya. Walaupun sewaktu-waktu juga kangen sih sama laki. Pasti pengen, cuman. Nah kalau pas pengen gimana? Iya tahan aja sih. Wah. Ini Mbak Astrid gini dulu. Nah masih banyak ini Mbak Astrid ini banyak apa ide-ide yang bagus ini. Nah ini Mas Agung dulu nih. Sudah punya samban? Aduh, masih nggak kepikiran kesana dulu. Masih kayak mikir tentang karir dulu lah. Masih nyaman kayak gitu ya. Oh mantap. Tapi tidak ada sedikit namanya rasa ke perempuan ini? Oh sometimes pasti ada lah. Nah, lupa itu Pak. Kalau rasa itu tidak dipupuk kadang-kadang nanti suka ini loh Pak. Apa?
Oh iya. Banyak itu cerita ada laki-laki yang dia I don't need woman terus I don't want to do my career first bla bla bla. Jadinya ke sana, Bu. Iya, tapi Jeruk makan jeruk. iya sih. Cuman masih belum kesana loh pikirannya. Oh, maksudnya- Kadang-kadang ya. Kadang-kadang kalau lihat di kayak di Instagram lihat teman-teman ya pingin juga gimana kayak ini. Udah berapa lama di Amerika? Baru 4 bulan sekarang. 4 bulan. Udah punya teman bule belum? Boleh banyak. Kita kan hotel istilahnya hotel Iya. J1 buat untuk orang luar-luar. Jadi banyak maksudnya, yang dari luar gitu. Jadi yang di hotel itu dari berbagai negara jadi satu gitu ya? Iya, jadi satu gitu. Bisa dibilang itu. Tapi apartemennya kan tidak jadi satu. Ya, kita kayak dikhususin orang Indonesia yang Indonesia, tapi ada beberapa juga yang Amin laki sama perempuan. Ya. Maksudnya iya gimana? Kebetulan saya sendiri cewek, cowok. Loh, di apartemen itu Mas Putu satu-satunya cowok. Iya. Yang lainnya cewek semua. Iya, semua cewek. Saya juga ngerti kok bisa saya cowok sendiri sih, saya cewek semua. Makanya kok awet muda ya. Oh gitu ya, Bro. Tapi enggak apa-apa kan gitu. Tapi aman sih. Jadi kalau Ya aman buat kamu, maksudnya yang perempuan-perempuan tadi aman enggak? aman ya mereka. Oh bisa gitu ya? Maksudnya itu lu nyari apartemen atau dicarikan atau gimana? Dicariin, jadi dari hotel kita dicariin di mana. Oh, terus dapatnya, waduh. Aduh. Wah, nikmat mana lagi? Sendiri ya, surga. Wah, Teman yang sesungguhnya. Sesungguhnya. wah surga ya. Berapa temannya yang perempuan? 9, 8 jadi. Kita bertinggal 9, satu cowok jadi gitu. Mantap itu ya. Oke. Termasuk beruntung sih karena kan banyak cewek, banyak yang bersih juga. Oh, jadi wah. Make sense. Karena cowok memang malas banget ya. Enggak. Oh. Karena bantu juga bersih kan. Terus ada sign something itu enggak? Enggak aman sih. Oh yang bener Bu. Oke lah. Yang ini nanti kita cut ya. Ya good luck lah. Tapi paling enggak dari 8 gadis masa ada apa istilahnya yang pengen ngobrol lebih dalam itu maksudnya enggak ya? Enggak ada sih. Belum. Yes. Oke lah. Yes. Nanti pelan-pelan lah Om. Nanti setelah podcast ini saya kasih trik-triknya. Aduh. Sebagai garangan yang ini ya. Nah ini kembali ke Mas Agung. Nah ini lebih sadis ini kan. Wah, ini udah malang melintang di West Virginia ini kan. Teman bule ada berapa? Banyak. Enggak, yang laki jangan dihitung, enggak penting. Cewek. Banyak. Cewek banyak. Enggak yang lokal bule. Lokal boleh. Pasti ada, lu kan good looking masa Nah, Loh bener loh. Jadi kita itu punya keunggulan. Katanya warna kulit kita ini apa eksotik. Eksotik. Iya. Terus enggak laki perempuan. Itu biasanya suka yang begini walaupun tahu dia seberapa ukurannya kan gitu tapi karena mereka ingin nyoba juga gitu loh. Udah berapa yang nawar? Baru mau jawab. Tapi kayak awal. Nggak, ceritakan pengalaman yang paling ekstrim yang berkaitan dengan bule wanita ke sampean. Biar teman-teman ada gambaran gitu di sana. Yang paling ekstrim. Pas mabuk misalnya. Enggak mabuk sih. Sorry, pas Cuman kayak party. Terus. Sampai ditarik. Oh iya. Oh, nanti kita cut kalau Ditarik. Ya, orang Ditarik kayak langsung buka HP, ngechat teman, tolong telepon sekarang. Tolong telepon sekarang. Terus Kayak buat alasan aja. Temannya tuh dia nelpon kayak aku kayak angkat. Oh iya sekarang lah. Aku gonna kayak I need to pick up my friend gitu. Oh itu kamu? Ya aku bilang gitu. Oh maksudnya kamu untuk menghindari itu. Menghindari itu. Itu setelah apa sebelum itu? Kalau setelah mah ya ini ya. Ya, oh iya ya. Udah dapat. Belum ya.
Sebelum biar itu tidak terjadi gitu. Iya, biar nggak terjadi. Lagi baik. Ya. Percaya nggak lu? Enggak, dia kan baru 4 bulan sini. Oh. 4 bulan biasanya. Oh, sama udah berapa lama? 1 tahun. Oh, 1 tahun. Ini berarti udah habis dong kontraknya? Habis, udah habis. Habisnya bulan depan. Bulan depan udah habis. Bulan depan habis. Oh. Karena Jawan kan ada kayak spare time buat Vacation. holiday vacation. Oh, oke. Mau mana ini jalan-jalannya? Miami, LA sama New York. Kita naik pesawat kan? Hmm. Kamu mau nemenin dia? Nggak bisa, aku mau stay. Hah? Nggak bisa. Pas dia pergi aku masih kerja. Oh. Emang udah boleh cuti ya? Ngapain kamu tahu dia aku bisa juga, ngapain cuti? Aku tinggal 3 Oktober selesai. Berarti sama siapa sana? Sendiri. Sendiri doang. Ke dari sini ke Miami itu sendiri. Nanti dari Miami ke ada somebody. ada Oh, keren Ada teman. ini ya. teman kelas. Hah? Teman kelas pas di kampus. Semoga perempuan lah. Emang. Emang wah, ini aduh. Nah ini kembali ke Mbak Astrid ini. Enggak, sebagai seniornya Juan ya. Mbak Astrid bisa kasih ya pesan-pesan yang normatif itu ke teman-teman. Apa ya? Terus kira-kira ada nggak teman-teman Indonesia yang memungkinkan masih ke sini? Gampang apa enggak? Banyak ya. Banyak ya, Adik banyak. kelas mereka. Banyak mas. Tapi Tapi tidak harus ke The Greenbrier. oh enggak ada Nggak. memang, tapi kan ada kan yang ke Greenbrier. Ada Ke Greenbrier ada. Pasti ada. Ada yang Hmm. lagi beberapa bulan dekat-dekat ini. Baru. Kayaknya bakal ada yang datang lagi. Berarti statusnya harus sebagai mahasiswa, Enggak juga sih. Pelajar. Pelajar. Iya. pelajar. Maksudnya pelajar gimana sih? Belajar yang mahasiswa. Ya. Iya sih Ya sama aja. dalam ya sama aja sih. Study pokoknya study. Harus Iya. tadi. Pokoknya study. Oh ini sekarang bagi yang mau berangkat silahkan berangkat. Wow. Nah, biaya sekitar berapa? Iya, iya. Nah, jujur aja biar mereka ada gambaran. Kalau tidak mampu ya jangan pernah bermimpi ke Amerika. Kalau mampu ya biar cari jalan yang pas, jalan yang baik. 100 lebih? 100 lebih. 100 lebih. Ini si Astrid dulu kayaknya nggak nyampe deh. 100-an. 100-an juga? Heeh. Kan itu setiap agent itu beda-beda soalnya. Ya ringnya berarti 100 sampai 130. Iya. 130, 100, 130. 100-an. 100 sampai 130. Hmm. Ada tesnya bahasa Inggris nggak? Nah, Enggak sih. kita nggak tes. Hah? Kita ada cuy. Oh ya. Kita ada kemarin. Tes bahasa Inggris? TOEFL-nya harus berapa? Kayak enggak. TOEFL-nya enggak ada berapa? Kamu TOEFL ya? Ya, 500 lebih lah. aku kemarin tuh adikku sih ya. Oh, ada ya. Yang jawabin, Kalau- tapi Kok bisa ya gitu ya? nggak ada yang tahu. Kemarin tuh sudah tahun lalu. Nggak ada yang tahu. Oke, berarti basicnya kalau mau mimpi ke Amerika at least 100 sampai 130. Ya, at least basic bahasa Inggris lah. Oh, basic bahasa Inggris. Basic bahasa Inggris. Harus ngerti dikit-dikit lah. Ya harus ngerti dikit-dikit. Terus jurusan STP harus diutamakan apa enggak? Enggak sih. Any jurusan? Ya. Kan kemauan juga kan. Iya. Kalau ada kemauan, Susah enggak sih? Lu yang jalan? kebetulan sih enggak sih ya. Tergantung Enggak, orangnya enggak. aja sekarang ya. Ya karena ini puluhan ribu loh orang yang mau kesini. Pak D itu di DM di Instagram bisa ratusan tiap hari. Pertanyaannya itu aja. Makanya dengan kita ngomong-ngomong dengan ahlinya ahli ini udah terjawab gitu loh ya. Berarti masih ada Ada. berarti ada kemungkinan masuk Amerika itu masih bisa. Bisa. Ring biayanya 100 sampai 130. Terus basic bahasa Inggris. Terus sama doa ya. Ya, doa. Doa Orang itu tak- udah pasti. Doa pasti karena ada uang, doanya tidak lancar ya. Itu tergantung amal ibadah kan. Tergantung amal dan perbuatannya masing-masing. Iya. Berarti sekarang kan good luck ya, yang kalau mau kesini ya. Nah ini Ini gua kasih tahu agensinya apa gimana? memang boleh.
Gimana gue tahu? Menurut lo? Soalnya gue malas Jir, pasti orang-orang juga nanyain lagi, ntar DM gue tuh nanyanya gitu Itu dia. Gue capek banget, nanti lo potong ini kan. Iya. Jijik, gue malas banget sebenarnya. Gue tuh kayak gue kadang suka baca, makanya gue gak ngomong itu. Gue kadang tuh suka baca, tapi gue gak jawabin Jir, karena nanyanya itu mulu. Gue tuh capek, Itu awal-awal gue masih suka ladenin sesuatu, tapi lu bayangin Jir, seluruh Banyak orang Indonesia, gue Itu males. Terus ada juga yang kayak nanya tuh gak jelas, kayak cuma manggil doang, kadang tuh manggil gue doang, Kak Fabi, terus habis itu nanya, tapi nge-DM lagi, Kak Fabi gitu lah. Jadi gue pernah Jir sekali gue marah kayak, kalau ngomong langsung to the point aja, apa yang lo mau tanya, jangan manggil-manggil gue doang, dan gue gak bakal ladenin, gue bilang kayak gitu. Cuma, oh maaf Kak. Biasa, sekarang kan gitu itu udah sakit hati lu marahin gitu. Tapi gua Sekarang tuh paham kalau pas digituin wanita marah itu mesti lagi PMS. Sekarang kan biasa. Kita tuh dimaki sebagai garangan ya. Dimaki-maki perempuan itu kalau lu mau meraih cintanya atau merayu atau diludahi aja kita masih maju. Itu sekarang secara diludahi, muka kita diludahi itu masih kita mau menunjukkan hati kita yang tulus. Tuh ya. Apa sebaiknya emang boleh disebutin ajennya? gue gak tahu. Terus kan ngomong-ngomong walaupun ex garangan punya duit, terus bahasa Inggrisnya pinter. Terus kalau nggak tahu agennya kan ya sama juga bohong tuh. Mau ke Amerika. Karena apa agen itu kan ratusan, bahkan mungkin ribuan ya. Terus mereka kan nggak bisa memfilter, oh ini agen yang baik, ini agen yang buruk. Semua agen kan mesti ngomongnya kecap nomor 1 bro. Nah yang mau berangkatin dulu itu sama agennya apa enggak nih? Beda. Mereka sama aku. Kita Jakarta atau Bali? Bali. Ada Bali ya. Kalau Mbak Astrid? Kalau aku agensinya dia nggak ada kantor di Jakarta, nggak ada kantor di Indonesianya. Kantornya di mana? Kantornya di Barcelona. Bener-bener kantornya di Barcelona. Cuman di Indonesia tuh dia dulu pas aku daftar ada representatifnya Indonesia. Kayak satu orang dia kayak yang sih ke kampus-kampus terus kasih presentasi tentang agensi ini segala macam, programnya segala macam. Gitu sih, baru nanti orang-orang Indonesia baru ngekontak dia, nanya-nanya segala macam. Tapi nanti ujung-ujungnya juga ditransfer kalau urusan ya sama orang yang di Barcelona. Jauh banget ya. Iya. Kalau telepon orang sana pakai bahasa Inggris juga? Iya pasti. Bukan Maaf. telepon sih, jadi kayak apa sih booking schedule gitu, booking Skype call. Mereka pakai Skype. Kayak booking jam berapa, nanti meeting 30 menit ngomongin nanya-nanya apa gitu. I know, tapi conversation-nya tetap bahasa Inggris kan? Bahasa Inggris pasti. Pasti, karena dia mereka mau boleh kan? Mampus lu ya nggak mau. Makanya udah saya tekankan ke mereka. Kalau impian lu ke Amerika, lu harus bisa bahasa Inggris itu utama gitu. Nggak usah pinter-pinter banget, tapi at least ngomong atau ngomong sama orang di telepon tuh Harus ngerti. harus bisa. Ya, maksudnya harus belajar bahasa Inggris. Sekarang gimana? Lu mau ke Amerika bahasa Inggris males, suruh belajar males. Wah, aku punya duit. No, you have money. Belum tentu bisa kesini. Punya duit, pinter, salah agent, duitnya juga hilang. Iya. Jadi mau ke Amerika itu memang complicated gitu loh. Makanya jangan menyerah gitu loh. Terus kalau misalnya kayak banyak tuh ada beberapa orang kan kayak bilang suka ditipu agent gitu kan, suka ditipu. Maksudnya ya pintar-pintar research lah, jangan terlalu gampang percaya kayak ini agensi dia bakal nge-guarantee lu bakal ke Amerika dengan cepet segala macam. Maksudnya lu do your research lah gitu loh. Kayak lu pintar-pintar cari Google mana lu lihat review-reviewnya, tanya-tanya orang. Jadi jangan langsung kayak gara-gara udah klik ngobrol sama orang ini emang orangnya asik terus lu berasa percaya, tapi bukan berarti lu langsung ini. Betul. Karena agent itu mulutnya semua manis ya, sugar daddy aja kalah manis sama agent. Agent itu bener loh, orang-orangnya yang berusaha mencari orang itu mereka di ya kan training. karena mereka marketing Marketing, orang betul. marketing tuh mulutnya bisa aja. Mulutnya ini lidahnya kayak disusuk pakai lakar. Ngomong itu enak sekali. Tambah 10 juta. Dipercepat. Ini Lu punya kamu power apa bisa bikin government bikin cepet kerjaan lu? nanti Idul Fitri lu udah denger Allahu Akbar di Amerika. Ya. Ada aja. Bajingan. Gitu.
Oh gitu ya. Jadi harus seperti yang Mbak Fabiola bilang, do your research. Wah, jadi harus mencari, harus hati-hati ya. Harus mencari tahu. Nah ini sekarang kan biasanya nanya Pak D lebih akurat, lebih apa istilahnya, lebih mantap lagi kan kalau yang testimoni kan orang yang sudah masuk di Amerika. Mereka tuh pada nanya Pak D itu semua. Agensi aku oke kok. Agensimu oke ya? Agensi aku oke. Nah, ini pasti nanti Instagramnya diserbu lagi nih nanti nanti Instagramnya Mbak Fabiola di screen ya. Sama foto Sama Putu sama ini. Iya. Boleh kan? Iya. Iya, ini baru orang-orang masuk ini nanti yang mau kontak silakan. Tapi begini guys, ex garangan khususnya ya. Kalau misalnya nanti Anda men-DM mereka terus ada yang terlewatkan tidak terbalaskan ya mohon maaf ya karena kita ini kan orang-orang sibuk. Jangan Iya, kan lu, bapak gue sekarang suka kayak berapa jam baru gue bales. Nah itu dia terus. Jangankan yang ini Pak Viola kan agak terkenal juga, ini juga ini, apalagi Pak Ade. Pak Ade itu sempat dapat komplain, males komen di YouTube Pak Ade udah gua komen 50 kali nggak pernah dibalas. Udah mah banyak banget Pak. Di email itu yang mau endorse Pak Ade bukan sombong ya. Company Amerika itu banyak. Company Binomo itu yang itu kasus itu mau endorse Pak Ade. Alhamdulillahnya saya tolak. Terus DM itu Instagram bisa 100 lebih. Facebook paling enggak 10-20. Belum yang TikTok teman-teman boleh Pak di sini. Itu memang enggak bisa gitu. Jadi kalau misalnya ada salah satu yang saya balas, itu termasuk dapat mujizat itu. Tapi orang pilihan gitu. Ya diusahakan nanti penjenengan nge-DM mereka. Enggak usah nge-DM Pak D, percuma. Nanti IG-nya mereka ada di screen ini ya. Ya terus, nah ini terakhir. Saran yang paling basic untuk orang yang mau berangkat ke sini. Tetap gigih, jangan menyerah. Intinya seperti itu. Tetap semangat, jangan pernah apapun yang dihadapin tetap jalanin. Karena hidup itu bakal jalan. Wah, Itu lebih penting. ini anak muda tapi sarannya udah kayak melebihi Pak D nih. Artinya jangan menyerah sampai terwujud ya. Ya, pokoknya terus berjuang. Karena kendala orang ngurus ke Amerika tuh ada aja ya Pak. Ada aja pasti. Jadi kalau udah nyerah ya udah gitu aja. Tidak berangkat. Nggak berangkat ya udah. Kalau tergigih ya Iya. berangkat. Mas Agus. Lebih perdalam knowledge sih kalau aku. Soalnya kalau udah masuk Amerika apalagi bakal berangkat itu kamu kalau nggak ada knowledge tentang Amerika atau nggak minimal tentang keberangkatan aja dah dulu. Kalau kamu kurang di hal kayak gitu kemungkinan gagal itu jadi lebih besar. Kalau kamu udah punya knowledge lebih dalam masalah kerjaan, passionmu atau tentang Amerika, kemungkinan kamu lebih berhasil itu Lebih besar. bakal lebih besar gitu loh. Jadinya lebih ke knowledge sih kalau aku. Iya. Nah, itu ex garangan ini bener banget ngomongnya. Makanya kalau waktu nganggur itu digunakan searching di Google, di YouTube nggak tentang Amerika yang dibuka XXN. Pagi-pagi bangun Pornhub. Fine, man. Kamu punya cita-cita besar tapi lu menghabiskan waktu untuk hal yang begitu-gitu ya. Ya kita akan nonton itu otaknya juga rusak. Ya, makanya sekali 2 kali seminggu oke lah. Kalau kita terjebak ke itu tiap morning ya, terus tiap malam otak kita kebawa ke sana, jadi enggak pengen iya. Maju otaknya. Iya, tuh. Maju otaknya, tumpul otaknya. Nah ini penutup Mbak Astrid. Kasih semangat mereka dong yang sekarang yang mau berangkat sini banyak loh Mbak. Negara kita kan lagi susah sekarang nyari duit. Ya sama aja sih kayak butuh sama Agong, jangan nyerah terus jangan males. Kalau misalnya kayak iya research gitu loh, banyak cari tahu, jangan langsung terjun cari tahu, cari sebanyak mungkin. Oke. Biar kayak jelas, lebih yakin. Oke. Terus kayak ya lebih hati-hati, teliti. Oke.
Oke, mantap. Ya tambahan dari Pak D ya, setelah dari ketiga generasi muda yang mantap ini, setelah dapat duit, terus everything udah dipersiapkan semua, bener loh Pak D ini menggarisbawahi nyari agent tadi loh, itu yang paling utama. Karena apa? Waktu Pak D pulang kemarin itu ternyata banyak loh yang ketipu. Itu dah, jangan terlalu percaya emang. Kenapa sih gue bingung banget? Kenapa sih bisa sampai kayak gampang banget tuh ketipu sampai kepercaya? Emang udah ada kayak kenapa bisa kepikiran satu orang bisa ngebawa lu ke Amerika padahal dia nggak ada company yang jelas, nggak ada apa yang jelas. Itu kenapa lu bisa tertipu gitu loh? Karena ini Mbak Astrid, kalau saya kemarin nanya keluarganya, karena harapan mereka ke Amerika itu udah terlalu tinggi, udah di otak. Itu jelek, itu jelek. Nah, itu. Itu jelek, jangan terlalu kayak berharap gede-gede banget, tapi lu malah lu